berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini. Percayalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera. Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, mungkin itu membuat kita menjadi letih, menjadi lesu, menjadi berat untuk menjalaninya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, anugerahnya, hadiratnya, itu akan membuat kita mengalami kelepasan, mengalami damai sejahtera. Jiwa kita menjadi kuat, jiwa kita kembali siap untuk menghadapi masalah apapun. Malam hari ini kita bisa lalui dengan istirahat yang baik, karena Tuhan memberi kita ketenangan di hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa luar biasa bagi kami. Boleh kami nikmati setiap hari, kami boleh menghampiri Engkau setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juga selalu siap untuk mendengar semua keluh kesah, pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan mengarahkan hidup kami supaya terus melangkah di jalan yang benar. Tuhan membawa kami hari demi hari kepada masa depan yang terbaik yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tidak menjalani hidup kami sendirian. Kami tidak perlu menanggung semua permasalahan yang berat itu sendirian, karena kami tahu Engkau selalu siap untuk menolong kami, Engkau siap menguatkan kami. Bahkan Tuhan memberi kami kelegaan dalam pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami melangkah bersama-sama dengan Yesus Tuhan kami tetap alami kelegaan, kami tetap mengalami damai sejahtera. Karena kekuatan hati yang dari Tuhan itu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh lalui dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Karena hadirat-Mu memenuhi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, layak disembah Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Yesus, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, waktu Tuhan itu yang terbaik, itu yang kita nyanyikan. Tetapi kadangkala kalau kita ada doa permohonan, Tuhan ingin mengatur waktunya tetapi kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Dalam hidup hari-hari kadang-kadang itu kontradiksi ya, karena kalau kita ingin mengajukan permohonan, maunya kan cepat. Maunya sesuai dengan jadwal kita, tetapi waktu Tuhan tetap yang terbaik. Kita akan sharing tentang pentingnya berdoa itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena doa itu menjadi sarana yang baik ya, yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengajukan permohonan kita kepadanya. Tetapi kalau hanya sekedar sesuai keinginan, Tuhan akan mengkoreksinya dulu. Tidak, ini hanya keinginanmu, bukan kebutuhanmu, atau itu juga tidak sesuai dengan kehendakku. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada yang mau sharing. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu maunya ini gitu ya. Ternyata Tuhan sebenarnya punya maksud yang ini. Tetapi karena kita sudah pengen yang ini, kita paksa agak mendesak Tuhan ini. Tuhan tetap tidak berikan karena Tuhan berikan yang lain. Dan ketika Tuhan berikan yang lain, kadang-kadang kita merasa Tuhan kok nggak dengar doaku ya. Padahal Tuhan sudah mendengar, tetapi Tuhan beri yang tepat untuk kita. Ada punya pengalaman begini nggak ngerti prioritas Tuhan seperti ini? Iya, lebih tepatnya saya, Pak. Iya. Sebenarnya bicara doa tentang penyakit yang sudah saya operasi, sebenarnya itu 2 tahun yang lalu saya sudah berdoa sama Tuhan. Iya. Tuhan sembuhkan, tidak ada yang mustahil. Saya mau Tuhan sembuhkan tanpa operasi gitu. Padahal dari pihak rumah sakit sudah mengharuskan itu harus operasi gitu. Tapi saya kekeh aja, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. 2 tahun berlalu gak sembuh-sembuh, malah semakin membesar. Nah pada akhirnya ada teman saya yang bilang, oh urut aja dulu karena biasanya bisa sembuh kok gitu. Saya urut itu sambil berdoa, saya urut udah hampir 1 tahun juga tapi gak sembuh-sembuh juga. Nah saya sebenarnya bukan takut operasinya Pak, saya sedih 2 hal. 1, saya gak bisa pelayanan beberapa waktu ke depan, dan saya tidak bisa. Yang kedua, saya tidak bisa menggendong anak saya lagi, gitu. Itu yang saya sedih gitu. Kenapa ya Tuhan harus operasi, jalan satu-satunya gitu. Karena kalau operasi itu efek sampingnya itu saya tidak bisa ngangkat berat. Maksimal itu hanya 5 kilo gitu. Sementara kan anak saya semakin besar, semakin gede gitu. Tuhan gimana ya, padahal anak saya itu dekat sama saya. Tapi nanti ketika saya operasi, saya nggak bisa lagi gendong dia seperti biasa gitu. Saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul, sangat bergumul. Tapi ada dalam hati saya berbisik gitu, kalau kamu tidak segera operasi, ini akan fatal gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk konsultasi sama dokter, dan dokter juga bilang harus operasi. Karena di dalam itu bukan sekedar usus yang harus dibenarkan, tapi ada tumpukan lemak yang harus dikeluarkan gitu. Nah akhirnya saya berdoa sama istri saya, kalau memang jalannya harus operasi, saya terima Tuhan, tapi saya perlu belas kasih Tuhan supaya saya cepat sembuh gitu. Nah akhirnya saya melakukan operasi pada di bulan lalu.
puji Tuhan, biasanya orang selesai operasi itu merasa nyut-nyutan apa segala macam. Saya tidak merasakan itu, hanya merasa sakit kalau bergerak. Karena saya tanya istri saya pengalaman waktu sesar, habis tenaga bius atau anestesinya itu biasanya nyut-nyutan katanya. Tapi saya puji Tuhan tidak merasakan itu. Itu sih Pak, saya terlalu ngotot untuk kesembuhan dari Tuhan, ternyata memang jalannya saya harus operasi. Itu sih Pak pengalamannya. Ya karena kita kadang-kadang menghibur diri sendiri ya. Kalau ada dalam situasi ini, ya kita harapkan mujizat Tuhan. Nah, mujizat Tuhan berarti sebenarnya membuat kita supaya tidak melewati proses yang sakit, proses yang berat, semuanya segera selesai. Padahal proses Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri yang terbaik pasti. Cuma kadang-kadang kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu kalau berdoa, ya kita harus berdoa itu mengajukan permohonan sesuai kebutuhan kita, dan kebutuhan kita juga harus kita selaraskan dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kita butuh apa, kehendak Tuhan seperti apa, kalau itu diselaraskan, itu dipadukan, itu sejalan, maka Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Itu yang mesti kita pikirkan. Doa menjadi waktu di mana kita bisa mengajukan permohonan kita. Tetapi ingat, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu Pak Pendeta, saya juga mau bertanya. Kita kan punya kebutuhan pasti berbeda-beda. Kalau begitu apa dong Pak artinya sebuah kebutuhan diungkapkan di dalam suatu doa permohonan? Seperti itu. Kebutuhan kita beda-beda, benar, karena setiap orang itu kan memang bertumbuh dalam kehidupan yang berbeda, yang unik ya, pasti kebutuhannya berbeda gitu. Tapi kita mesti bisa mengerti prinsip Tuhan. Doa permohonan yang sesuai kebutuhan kita dan selaras dengan kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita akan lihat Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Di situ kita akan mengerti artinya suatu kebutuhan yang diungkapkan dengan doa permohonan itu seperti apa. Ya, yang pertama, berdoalah sesuai dengan belas kasihan Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat yang 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau mengajukan permohonan, prinsip yang penting itu harusnya memang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita kan jelas. Kalau kita memang butuh, minta belas kasihan Tuhan. Tadi Manik kan minta belas kasihan Tuhan. Kalau toh memang operasi harus dioperasi, bisa cepat pulih, bisa cepat sembuh. Sebab tidak mau terlalu lama kan beristirahat. Enggak bekerja, enggak pelayanan begitu. Dan Tuhan ternyata jawab dengan caranya yang unik, yaitu tidak terlalu sakit tuh pasca operasi. Itu aja sudah jawaban. Itu pasti Tuhan bekerja dengan caranya yang unik ya. Minta belas kasihan Tuhan. Kalau sesuai dengan keinginan, itu doa permohonan itu biasanya agak memaksa Tuhan, bahkan benar-benar memaksa Tuhan. Tetapi kalau sesuai dengan kebutuhan, itu biasanya memang berharap betul Tuhan peduli, Tuhan menolong, Tuhan bekerja untuk membuat dia bisa mengatasi masalahnya. Benar-benar berharap kepada Tuhan. Itu kalau sesuai kebutuhan. Kalau tidak, kalau sesuai keinginan itu kan kita tidak minta belas kasihan Tuhan, kita hanya minta persetujuan Tuhan supaya memenuhi apa yang kita butuhkan. Doa menjadi sebuah sarana di mana kita minta belas kasihan Tuhan karena kita sadar kita punya kebutuhan yang tidak mungkin bisa kita penuhi sendiri. Ada kebutuhan yang tidak bisa kita upayakan sendiri. Ada kebutuhan yang tidak bisa kita tangani sendiri.
kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Makanya ketika kita menghampiri Dia, kita mohon belas kasihan-Nya. Fokusnya adalah mohon belas kasihan Tuhan, karena aku tidak sanggup dengan kekuatanku sendiri Tuhan. Padahal ini benar-benar aku butuhkan, aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Sebuah doa yang akan mendapat respon Tuhan, dan Tuhan akan bekerja untuk menolong kita. Yang kedua, berdoalah sesuai benar-benar kebutuhan yang saat itu sedang terjadi. Jadi bukan apa yang kau butuhkan besok atau kebutuhan yang sudah lewat, tetapi kondisi faktual saat itu seperti apa, kondisi yang aktual saat itu seperti apa. Kita baca 49, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Respon Tuhan itu luar biasa. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kebutuhan dia yang paling mendesak saat itu apa? Sesuai dengan faktanya, itu apa? Dia buta. Karena dia buta, kebutuhan utamanya apa? Melihat. Karena dia buta, kebutuhan utamanya. Kita harus bisa melihat kebutuhan kita yang utama itu apa. Kalau bicara kebutuhan kan kita punya banyak kebutuhan tuh. Tetapi yang paling mendesak, yang paling benar-benar memang kita nggak bisa atasi. Kebutuhan yang tidak dicari-cari, memang ini Tuhan bertindak sesuai dengan prioritas. Apa yang kita butuhkan dulu nih? Bagi orang buta itu yang paling dibutuhkan adalah bisa melihat dulu. Bukan makanan, bukan uang, bisa melihat. Sebab kalau Tuhan memberi dia makanan atau uang, kalau dia tetap buta dan dia seorang pengemis, dia tetap jadi pengemis. Tetapi kalau Tuhan menyembuhkan butanya jadi bisa melihat, maka dia bisa berhenti jadi pengemis, dia bisa bekerja. Dia bisa mencari penghidupannya sendiri. Tidak perlu lagi jadi pengemis, hidupnya berubah. Tidak hanya masalah kebutaannya berhenti, tetapi hidupnya berubah. Dia tidak menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang. Karena dia sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara, kita mesti meneliti kebutuhan kita dalam hidup ini. Kadang-kadang bedanya kan tipis. Benar-benar kita butuhkan atau kita inginkan. Kalau kita sudah pengen banget, kita akan berkata itu kebutuhan mendesak itu. Karena kita pengen sekali. Kita berbagai cara meyakinkan orang, ini benar-benar aku butuh ini. Padahal itu hanya karena keinginan yang sangat kuat sekali itu. Kita jadi pinter untuk mengolah kata-kata sepertinya itu sebuah kebutuhan yang mendesak. Tuhan ingin kita punya hikmat untuk membedakan. Ini kebutuhan, benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sendiri. Hanya pengen saja. Ketika kita sudah mengerti ini benar-benar kebutuhanku, Tuhan juga ingin mengajar kita. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi hari ini apa? Yang lainnya yang bisa ditunda apa? Yang masih bisa lama nggak apa-apa apa? Itu kebutuhan yang mungkin nggak apa-apa kamu lewati, belum terpenuhi dulu, tetapi itu bagian dari proses mendidik kamu, melatih dulu. Tuhan melihat itu. Kalau kita mengerti ini benar-benar kebutuhan yang ini yang menjadi harus segera teratasi ini. Saudara mencari hadirat Tuhan. Ajukan permohonan, minta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan lihat kamu memang butuh ditolong bagian ini, Tuhan akan menolong. Ketika Tuhan tolong seperti orang buta jadi melek dan akhirnya hidupnya berubah. Jadi bukan sekedar kasus-kasus yang segera selesaikan, enggak. Tuhan akan menjawab doa kita, tetapi Tuhan ingin jawaban doa itu akan berdampak
mengubah hidup kita. Berdampak membuat kita bisa lebih efektif, lebih bisa bertumbuh, lebih bisa dewasa, Amin. lebih banyak mendatangkan kemuliaan bagi Amin. nama Tuhan. Bukan sekedar ada masalah langsung diselesaikan. Tidak, Bapa kita di surga itu Bapa yang selalu mendidik kita supaya bisa semakin dewasa, bukan memanjakan kita. Bapa yang tahu betul apa yang kita butuhkan dan tahu betul kapan kebutuhan itu harus dipenuhi. Apakah saat ini, apakah besok atau yang lain. Di Alkitab banyak contoh kan, bagaimana permohonan doa orang tidak langsung dikabulkan. Karena apa? Karena waktunya belum tiba, walaupun itu benar-benar dibutuhkan. Contoh yang sering saya sampaikan, misalnya Zakaria dan Elisabet. Ketika menikah, mereka benar-benar berdoa supaya Tuhan segera memberi mereka keturunan. Apakah mereka nggak butuh anak? Sangat butuhlah orang menikah, apalagi dalam tradisi orang Ibrani, orang menikah harus punya anak laki-laki terutama. Kalau tidak, itu dianggap wanita sial, wanita yang terkutuk, berarti ada masalah secara sosial, ada tekanan, dan itu bisa mempengaruhi ketenangan dan ketentraman, keharmonisan rumah tangganya. Tetapi Tuhan ternyata tidak menjawab permohonan, doa permohonan Zakaria dan Elisabet untuk punya anak. Sampai di ujung usia tuanya, pada saat Elisabet sudah mulai menopause, bahkan sudah dinyatakan mandul, Zakaria sudah tua, tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai mereka dan berkata, doamu sudah dikabulkan. Berarti Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan melihat, kenapa Tuhan menjawabnya di ujung akhir. Ternyata ada agendanya Tuhan. Jadi antara kebutuhan manusia dan agendanya Tuhan, kehendak Tuhan itu dipadukan. Karena Tuhan akan memakai pernikahan Zakaria dan Elisabet untuk melahirkan anak yang akan menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus. Makanya harus punya anak di ujung pernikahannya, bukan di awal. Mereka butuh, tetapi diberikan, diselaraskan dengan ketetapan Tuhan. Jadi bukan Tuhan nggak menjawab, tidak. Tetapi Tuhan aku belum jawab, karena waktunya belum tiba. Jadi kalau saudara sepertinya Tuhan belum menjawab, sepertinya Tuhan tidak menjawab, jangan putus asa. Mungkin belum waktunya Tuhan, karena hidup kita semuanya kan selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, supaya hidup kita menggenapi rencananya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami semua selalu ada dalam kelimpahan anugerah Bapa di surga. Situasi dan keadaan apapun tidak akan pernah menyesatkan kami kalau kami tetap berpegang pada kebenaran-Mu. Keadaan apapun tidak akan menghancurkan hidup kami kalau kami tetap percaya akan Engkau. Dan kami bersyukur juga ketika kami punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi. Kami tidak sanggup untuk memenuhi sendiri. Tuhan izinkan kami untuk berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau menolong kami bisa mengatasi situasi dan keadaan sulit itu. Kalau ternyata Tuhan belum menjawabnya, bukan berarti Tuhan tidak peduli kami, karena Tuhan punya agenda, punya waktu yang terbaik untuk hidup kami. Ajar kami Bapa, supaya kami bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kami. Kami bisa membedakan antara ambisi pribadi dengan kehendak Tuhan. Kami bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Supaya ketika kami mengajukan doa-doa permohonan kami, itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami butuhkan untuk menjalani hidup ini. Sesuai dengan kebutuhan bagi kami untuk terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus dan selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berikan hikmat, berikan pengertian kepada anak-anak-Mu yang saat ini masih
di masa bergumul menantikan jawaban doa Tuhan atas hidup mereka. Jangan biarkan mereka menyerah, jangan biarkan mereka putus asa, jangan biarkan mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Roh Kudus kuatkan hati mereka, Roh Kudus teguhkan iman mereka, Roh Kudus berikan mereka hikmat dan pengertian yang Amin. mereka butuhkan untuk bisa memahami proses Tuhan dengan benar. Terpuji namamu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan peduli apa yang kamu butuhkan. Jadi tenang saja, apapun yang saudara alami, ajukan doa permohonanmu kepadanya. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, situasimu sangat sulit, saudara butuh sahabat doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap semangat. Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia bisa menolong apapun keadaan yang sedang kita alami. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang